Iya, kemarin kita sudah membaca ya Bapak Ibu, bagaimana kisah daripada Saul dan Daud. Ya, Saul itu dia sudah melihat kebaikan Daud, bahkan Daud sudah menolong bangsa Israel ya lolos dari ancaman ya orang Filistin, yaitu Goliat raksasa itu. Tapi ketika Daud mengalami ya kemuliaan, dipuji-puji, diangkat Tuhan, Saul menjadi iri hati. Dan Saul akhirnya menempatkan Daud pada pasukan 1.000. Ya, dan dia berkata, biarlah Daud dibunuh oleh tangan orang Filistin dan bukan oleh tanganku sendiri. Ya, dan ketika itu tadi malam kita sudah baca, lalu ya ketika Saul melihat bahwa terus Daud disertai Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan. Ya, bahkan ketika dia memberikan anaknya, ya dia nggak jadi beri anaknya yang tua, dia berikan kepada orang lain, lalu dia beri anak yang kedua, Mikal. Diberikan kepada Daud, tetapi dengan syarat Daud harus mempersembahkan 100 kulit katan dari orang Filistin agar dia bisa menikahi ya anaknya Saul, yaitu Mikal. Sebenarnya ya sudah tidak benar apa yang dilakukan oleh Saul. Dia berkata dulu siapapun yang bisa mengalahkan Goliat itu akan beri satu hadiah, yaitu diangkat menjadi panglima dan juga diberi anaknya cuma-cuma untuk dinikahi. Tapi ketika Daud ya sudah mengalahkan Goliat, Saul bahkan tidak memberikan anaknya, justru dia memberi syarat kepada Daud. Dia bilang ya, kamu harus beri kepadaku 100 kulit katan daripada orang Filistin. Ya, dan dia berpikir supaya kalau Daud melakukan itu dia akan terbunuh di tangan orang Filistin. Tapi justru sebaliknya, Daud membawa 200 ya kulit katan orang Filistin yang dibunuh oleh Daud. Dan dari situlah ya mengertilah Saul bahwa Tuhan itu menyertai Daud dan ya seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin menjadi takutlah Saul kepada Daud, tetapi ya justru karena itu Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya, kita sudah belajar tadi malam, iri hati itu sangat berbahaya. Seringkali orang iri hati itu memusuhi orang lain tanpa sebab. Ya, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba dia musuhin, dia jelekin, dia jatuhkan. Ya itulah ya, bahkan seumur hidup dia memusuhi ya Daud. Sehingga ya Daud semakin diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan namanya semakin masyhur. Kita lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 19. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ya, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Saul. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ya, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ya akhirnya rasa iri hati Saul itu semakin besar kepada Daud, dan apa yang terjadi, dia sekarang balas sudah terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan. Dia berkata bahwa Daud harus dibunuh. Dia beritahukan kepada anaknya. Padahal anaknya ini adalah sahabat karib dari Daud, ya bahkan jiwa mereka menyatu, dikatakan mereka bersahabat. Ya, jadi kita lihat ya, apakah pernah bisa dibenarkan kalau ya anak itu tidak taat kepada orang tua. Yonatan itu sahabat Daud, tapi ya Saul meminta untuk Yonatan bekerja sama untuk membunuh ya Daud. Jadi ya dalam hal ini bagaimana ya, dan apa yang akan Yonatan lakukan? Ya, ketika dia mendengar tiba-tiba ayahnya berkata Daud harus dibunuh. Dan prinsip dari firman Tuhan ya jelas dikatakan bahwa kita harus tunduk ya kepada orang tua. Dan anak harus mentaati ya
orang tua, tetapi ya kita harus lebih mentaati Tuhan tentunya. Mentaati orang tua di dalam tanda kutip selama itu memang ajarannya adalah kebenaran. Tapi kalau bukan kebenaran ya jangan ditaati karena itu akan membawa kita justru jatuh di dalam dosa. Ya, dan di sini dikatakan ya kita harus lebih mentaati Tuhan daripada manusia. Prinsip ini ya bahwa ketika anak sudah cukup dewasa dan bertanggung jawab untuk mengetahui bahwa adanya penyesatan atau ya kesalahan dari ajaran orang tua, maka peran anak adalah ya menghormati. Ya memang kita harus mentaati orang tua tetapi bukan mengikuti perintah atau nasihat yang justru melanggar hukum-hukum Allah. Ya selama ya apa yang diajarkan orang tua itu benar dan baik ya kita harus lakukan. Tapi ketika orang tua menyuruh kita melakukan hal yang tidak benar maka kita tidak harus tunduk ya. Selama di dalam Tuhan kita tunduk. Dan akhirnya ya Yonatan memberitahukan kepada Daud. Ya dia lebih mengasihi Daud dan dia tahu Daud adalah orang benar yang disertai Tuhan. Makanya Yonatan berkata, ayahku berikhtiar untuk membunuh engkau. Ya, dan Yonatan berkata, kamu besok pergi ke padang dan aku akan membicarakan perihalmu kepada ayahku. Nanti kita lihat ya bagaimana reaksi ayah. Ayat yang keempat, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Karena katanya janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya ya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu ya. Ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Ya, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Yonatan dalam hal ini mencoba menasihati ayahnya. Dia bilang, kenapa engkau mau membunuh Daud? Jangan berbuat dosa terhadap Daud karena Daud itu gak pernah berbuat jahat kepadamu. Justru dia sudah berbuat baik kepadamu. Tapi namanya orang iri hati, sakit hati, ya orang itu jahat, hatinya jahat, ya dia tidak mau mempedulikan. Bahkan ketika itu Yonatan berkata ayat yang ke-8, ayat yang ke-5 di sana, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bahkan engkau bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ya, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu ya. Sebagai seorang anak kita juga wajib menasihati orang tua kalau dia berbuat salah. Bukan berarti orang tua itu ya tidak bisa dinasihati. Saat dia berbuat salah ya kita tegur, kita nasihati. Orang tua pun membutuhkan masukan kalau memang dia salah. Makanya ya Yonatan berkata kepada Saul, kenapa engkau ingin membunuh Daud? Daud itu gak melakukan kesalahan apa-apa kepadamu. Justru dia sudah berbuat baik kepadamu. Bahkan dia sudah mempertaruhkan nyawanya bagimu, bagi kerajaanmu dan bagi seluruh orang Israel. Bahkan engkau lihat sendiri Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan. Bahkan engkau pun juga bersuka cita karenanya. Ya, jadi Yonatan mencoba mengingatkan ayahnya bahwa ya jangan engkau berbuat dosa dengan membunuh Daud tanpa alasan. Engkau berbuat dosa kepada dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalipun ya kita mungkin itu orang tua, dia lebih tua dari kita, kalau dia ya salah jalan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, tegur, nasihati. Sebagai orang tua pun ya jangan sombong. Mari kita ini rela menerima atau mendengar atau ya mentaati nasihat sekalipun itu dari anak atau orang yang lebih muda dari kita, kalau itu membawa kepada kebaikan dan memang menuntun kita kembali kepada jalan kebenaran, dengarkanlah. Jadi Yonatan sebenarnya sudah mencegah ayahnya untuk melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan dengan membunuh Daud, orang yang diurapi Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Jadi kita lihat di sini
Ya, pada waktu itu secara ya sepintas kelihatannya ya Saul mendengarkan apa yang Yonatan katakan. Karena kita tahu bersama Yonatan ini adalah anak kesayangannya Raja Saul. Sehingga dia berpura-pura mendengarkan Yonatan. Dia berkata, ya demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Bahkan dia bersumpah demi nama Tuhan. Jangan terlalu gampang bersumpah demi nama Tuhan, apalagi kalau ya itu memang kebohongan, sangat berbahaya ya. Lalu Yonatan akhirnya memanggil Daud. Ketika Daud sudah bersembunyi, dipanggil sama Yonatan, ayo kembali, papaku sudah bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh engkau. Sini engkau bekerja lagi seperti dahulu ya kepada papaku. Ayat yang ke-8, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Ya, kita lihat di sini akhirnya Daud memenangkan pertempuran lagi, mengalahkan orang Filistin dengan kekalahan yang besar, dan Daud mengalami kemenangan. Ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding ya dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Ya, jadi kita lihat lalu ketika memang Saul ini hatinya jahat, dikatakan dia diganggu roh jahat lagi yang daripada Tuhan, artinya yang Tuhan izinkan untuk mengganggu ya Saul. Ya, namanya roh jahat. Kenapa roh jahat masuk dalam seseorang? Ya karena memang orang itu jahat. Ya kalau kita hatinya baik dari awal kita sudah belajar tentang karakter Saul ini, dia jahat. Makanya roh jahat itu memang mau masuk dan Tuhan mengizinkan ya Saul dirasuki oleh roh jahat. Sehingga malam itu dia mau bunuh lagi kepada Daud. Ayat 11, kemudian Saul mengirim orang ya suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamati dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Ya, anak Saul sendiri, Mikal, yang diberikan bagi Daud, ya dialah yang memberitahukan kepada Daud bahwa dia akan dibunuh besok pagi. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. 13, sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnyalah sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Ayat 14, lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Ya, sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Ya, jadi saudara, ya Mikal berkata bahwa Daudlah yang meminta untuk pergi. Ya, lihat hati Saul itu memang jahat. Ya, dia sudah bersumpah demi nama Tuhan tidak akan membunuh Daud. Tetapi pada akhirnya ya dia tetap ya berikhtiar untuk menghabisi nyawa Daud karena dia takut ya Daud juga akan menggantikan posisinya sebagai raja. Ya, dan akhirnya ya Daud disuruh pergi sama istrinya yaitu anak Saul sendiri. Ayat 18, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan
kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. 21, lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. 24, ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar ya dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ketika sampai di sana, Saul membuka bajunya, lalu dia jatuh ya, dan dikatakan dia dipenuhi oleh roh Allah, dan akhirnya dia jatuh tergeletak ya, dan dipenuhi oleh roh Tuhan, kepenuhan, dan dia rebah terhantar ya, dia nggak pakai baju saudara ya, dan sehari-hari ya, semalam-malaman itulah dia dikuasai oleh roh Allah, dipenuhi. Memang dari zaman perjanjian lama kepenuhan Roh Kudus itu sudah terjadi ya. Dan bahkan orang yang kepenuhan Roh Kudus itu bisa rebah atau jatuh. Ya, sehingga pada waktu itu orang bertanya, apakah Samuel ini juga termasuk golongan nabi? Ya, kita lihat di sini, ini adalah ya untuk kedua kalinya Saul mengejutkan semua orang dengan bergabung dengan kelompok nabi dan bernubuat. Ini rupanya adalah sekelompok orang yang mengalami ya kepenuhan roh Allah. Ya, keadaan ini sangat penuh dengan kuasa dan mudah menjalar kepada setiap orang yang bertemu dengan mereka. Ya, kita tidak mengetahui apakah mereka itu ya memberitakan pesan-pesan dari Allah atau hanya ya ikut di dalam manifestasi Roh Kudus saat itu saja. Jadi pertama kali hal ini juga sudah pernah Saul alami ketika dia akan dipilih menjadi raja, diurapi oleh Samuel, dia berjalan bersama dengan kelompok nabi-nabi dan dia kepenuhan. Ya, tepat setelah ia diurapi menjadi raja dan dia tidak dan mau menerima tanggung jawab itu. Kali ini Saul dikuasai lagi ya oleh Roh Allah, tetapi pada saat ini dia sedang dipenuhi oleh rasa iri hati terhadap ya Daud. Ya, tetapi Roh Allah menghentikannya supaya ia tidak bisa mencelakai Daud. Namun meskipun Saul telah menerima Roh Allah dan dia juga ikut bernubuat, tapi hati dan pikirannya itu memang tidak mengasihi Allah, dan dia hanya memikirkan pikiran-pikiran yang jahat di dalam pikiran dan hatinya. Jadi ingat Bapak Ibu, ya sekalipun orang itu mungkin dipenuhi Roh Kudus, rebah, ya kita sering melihat ketika ada KKR orang didoakan dia jatuh. Tapi kalau memang dasar hatinya jahat, Tuhan pun gak bisa memaksa orang. Ya saat itu dia bisa kepenuhan, tapi semua tergantung dari kita. Ya jadi bukan menjadi tolak ukur ketika orang rebah, wah berarti hidupnya sudah kudus. Ya wah dia ditumpang tangan jatuh, dia berbahasa roh, oh berarti hidupnya sudah benar. No, ya itu karunia dari Roh Kudus. Tetapi yang Tuhan tuntut dari kita adalah buah Roh Kudus ya. Kita harus berbuah, itu adalah perubahan karakter. Sebab Tuhan melihat hati. Sekalipun Saul sudah diurapi kepenuhan Roh Allah, tapi dasar hatinya jahat, pikirannya jahat, hidupnya jahat, ya dia tetap jahat. Karena dia tidak membuka hatinya untuk Tuhan, dia tidak membiarkan Roh Kudus masuk dalam dirinya, menguasai hati dan pikirannya. Ingat, Tuhan itu ya melihat kehendak bebas kita. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Sejauh mana engkau membuka hatimu bagi Roh Kudus bekerja, sejauh itulah Roh Kudus akan mengubahkan hidupmu. Tapi kalau engkau tetap jahat, iri hati, sakit hati, ya maka ya kejahatanlah yang akan memimpin hidupmu. Sekarang kita masuk 1 Samuel pasal yang ke-20. Ya, judul perikopnya di sana perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ayat yang pertama, 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama. Maka larilah Daud ya dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat?
Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Jadi Yonatan bertemu dengan Daud, ya Daud bertemu dengan Yonatan dan dia bertanya kepada Yonatan, apa salahku? Apa dosaku? Apa yang sudah aku perbuat sampai ayahmu itu ingin mencabut nyawaku? Ya, kenapa dia melakukan ini kepadaku? Daud bertanya kepada Yonatan. Lalu jawabnya Yonatan ayat yang kedua, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Yonatan masih tidak percaya sebab dulu Saul sudah pernah berjanji kepada Yonatan bahwa dia tidak akan membunuh Daud. Ya makanya Yonatan berkata, ya tidak mungkin ayahku itu masih berniat membunuhmu. Ya sebab dia tidak pernah menyembunyikan ya perkara apapun. Kalau memang dia mau membunuhmu pasti dia sudah memberitahukannya kepadaku, kata Yonatan ya. Baik perkara besar atau perkara kecil ya tidak ada yang disembunyikan oleh ayahku. Ayat yang ketiga di sana dikatakan ya, apa yang Daud katakan kepada Yonatan karena melihat dia bereaksi begitu, dia bilang tidak mungkin ayahku mau membunuh engkau. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia akan bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, Daud berkata meyakinkan Yonatan, ya mungkin karena ayahmu tahu dan dia itu sangat sayang kepadamu. Dan dia tahu bahwa kalau engkau tahu bahwa dia akan membunuh aku, maka engkau akan bersusah hati karena dia tahu kita ini bersahabat. Daud bilang ya kepada Yonatan, mungkin ya papamu tahu karena kita berdua bersahabat, jadi dia gak kasih tahu karena dia pikir nanti kamu akan sedih. Ya namun demi Tuhan yang hidup, dia bilang, dan demi hidupmu, bahwa aku tuh berkata kepadamu benar, aku ini hanya berjarak satu langkah dengan maut ya. Karena ya Daud sudah juga mengalami ketakutan, bahkan bingung mau melarikan diri kemana. Ya karena dia sudah tahu bahwa memang Saul itu ingin membunuh. Ayat 4, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok itu bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya baiklah, maka ya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk ya mendatangkan celaka. Dikatakan ya Daud bilang, jika begini dikatakannya baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jadi Daud berkata kepada Yonatan, ya besok itu kan ada perayaan bulan baru. Harusnya Daud itu duduk makan bersama dengan raja karena dia adalah seorang panglima. Lalu Daud ingin Yonatan menguji apakah benar Saul itu pengen membunuh dia. Jadi Daud berkata, besok itu ya kamu katakan kepada ayahmu bahwa kalau dia bertanya mana Daud, ya kamu katakan kepada dia bahwa ya Daud sudah minta izin untuk pergi ke pengorbanan. Ya, kalau Saul itu berkata, oh iya baiklah, itu berarti aman, dia tidak berniat membunuh. Tapi kalau dia marah besar, maka itu artinya memang dia berniat untuk membunuh ya Daud. Ya, jadi pada setiap awal bulan bangsa Israel itu memang berkumpul untuk merayakan hari raya bulan baru. Walaupun ini terutama merupakan waktu untuk dinikmati, perayaan ini juga adalah cara untuk mendedikasikan bulan berikutnya kepada Tuhan.
Ya, jadi mereka itu merayakan setiap bulan baru, artinya mereka menyerahkan sepanjang bulan itu, mereka serahkan tuh kepada Allah, kepada Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga memiliki perayaan ya selama bulan purnama dan menyembah bulan itu sendiri. Akan tetapi orang-orang Israel merayakan hari raya mereka pada saat bulan baru. Ketika bulan tidak kelihatan di langit, ya ini adalah tindakan pencegahan terhadap penyembahan berhala yang dilakukan ya oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah bulan purnama. Tapi bangsa Israel tidak, ya hanya setiap bulan baru di saat malah tidak ada bulan di langit, mereka merayakan ya upacara untuk menyerahkan sepanjang bulan itu ke dalam tangan Tuhan, ucapan syukur. Lalu Yonatan tuh diminta ya untuk ya Daud bilang, kamu kalau ditanya bilang aku pamit, aku itu mau datang ke ya pengorbanan. Dan benar saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-8, jika demikian tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang akan membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Ya, jadi ya Daud bilang, ya karena kita ini sahabat, ya ayo kita sama-sama uji apakah benar ayahmu itu mau bunuh. Ya tapi kita ini sahabat, kalaupun memang aku ada salah, ya maka kamulah yang membunuh aku, ndak apa-apa. Daud bilang, ya kalau memang terbukti aku ada salah, ya tidak usah ayahmu yang bunuh, tapi kamu sendirilah yang bunuh aku. Ayat 9, tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya itu ke padang. Ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, ya masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jikalau aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, jadi akhirnya Yonatan membuat satu kesepakatan dengan Daud, kalau besok aku memeriksa perasaan ayahku terhadap engkau dan aku ketahui bahwa memang ayahku berniat jahat untuk membunuh engkau, maka aku akan menyuruh orang. Masakan aku tidak akan memberitahukan kepadamu? Tuhan akan menghukum aku kalau aku tahu ayah mau membunuh engkau dan aku diam saja. Ya, dan Yonatan berkata, tapi ingat kalau sekiranya engkau disertai Tuhan, ya, dan engkau akan membalaskan musuh-musuhmu ya dengan pedang, maka janganlah engkau memusnahkan keturunanku, bahkan mintalah juga kepada Tuhan berkat supaya ya nama keturunan Yonatan tetap ada, ya Daud tidak berbalas dendam atas perbuatan ayahnya. Dan itulah kesepakatan yang mereka buat, Bapak Ibu, bahwa Yonatan akan memberitahukan besok apa yang ya dilakukan oleh ayahnya kalau memang ayahnya akan berniat membunuh Daud. Ayat 15, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, ya, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah, jadi dia suruh Daud bersumpah. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi
lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu seolah-olah aku membidik sesuatu sasaran. Dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih, kemari ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Jadi Yonatan itu tidak mau ikut-ikutan dendam ayahnya untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan berkata, aku akan mencoba menolong engkau. Besok kalau aku udah tahu ayahku perasaannya seperti apa, aku akan memberikan tanda, aku akan pura-pura memanah dekat tempat persembunyianmu. Karena besok pasti Yonatan akan tahu sikap dari ayahnya seperti apa. Ayat 24, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang ketika bulan baru tiba. Duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding dan Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, tentu tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru, pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai itu tidak datang makan? Nah dia mulai bertanya baik kemarin maupun hari ini. Lalu jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia datang ke perjamuan raja. Kita lihat apa yang menjadi reaksi Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Saudara, akhirnya Saul masuk dalam perangkap. Memang Daud sengaja tidak hadir untuk memberitahu kepada Yonatan perasaan ayahnya. Coba kamu lihat, dan terbukti ketika Yonatan berkata bahwa Daud minta izin untuk pergi tidak ikut makan, bangkitlah amarah Saul. Dan kata-katanya sungguh luar biasa. Dia marah kepada Yonatan dan berkata, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih berpihak kepada anak Isai itu? Dan itu adalah noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Bayangkan kata-katanya Saul Bapak Ibu, orang yang iri hati itu sampai mau membunuh, sampai kata-katanya kotor kepada anaknya sendiri, dimaki, dikutuki. Dan dia marah besar, dia berkata bawa Daud ke sini, dia akan mati. Dan ternyata apa yang keluar dari mulut Saul itu berasal dari isi hatinya. Dia bilang, kamu tahu nggak, selama anak Isai itu hidup, selama Daud hidup, maka kerajaanmu tidak akan kokoh. Kamu terancam. Ternyata memang Saul sangat takut kalau Daud itu akhirnya menjadi raja menggantikan dia. Dan dia berusaha mempengaruhi Yonatan, berkata kerajaanmu tidak akan kokoh. Seringkali orang iri hati itu terlalu takut berlebihan. Bahkan seringkali ini juga terjadi, bukan hanya di kisah kerajaan, di dalam gereja pun banyak terjadi begini. Ada orang-orang yang takut
Ya kalau ada hamba Tuhan yang lebih dipakai sehingga berusaha mau dibunuh, dimatikan, ya mereka tidak lagi peduli ya kalau dia dipakai Tuhan atau tidak, pokoknya harus disingkirkan karena menjadi ancaman. Nanti jemaat tidak lagi berpaling kepada gembala atau anak gembala yang akan dicalonkan menjadi gembala, justru ya kepada orang lain yang dipakai Tuhan. Jadi ngeri Bapak Ibu. Dari sini kita lihat bahwa hal-hal seperti ini terjadi dimanapun. Ya tapi marilah kita berusaha jangan sampai kita punya hati yang jahat seperti Saul yang ingin membunuh orang yang sedang dipakai Tuhan hanya karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan tahta, takut kehilangan kerajaannya, takut kehilangan kursi gembalanya, takut kehilangan jabatannya. Ngeri. Jangan engkau menghalalkan segala cara hanya karena hal-hal yang kotor seperti itu. Kalau Tuhan yang sudah memilih ya Daud, apakah ada orang yang bisa menggagalkan dia duduk di kursi kerajaan? Ya kalau Tuhan sudah memilih engkau memang sebagai gembala, anakmu sebagai penggantinya, ya enggak usah takut. Maka Tuhan juga yang akan meneguhkan. Tapi sekarang banyak orang membunuh orang-orang lain yang dipakai Tuhan hanya karena takut. Ya terancam kedudukannya, terancam jabatannya. Atau di kantor pun seringkali kita melihat seperti itu. Ya ada orang-orang yang dibunuh, dia lebih punya kelebihan, dia lebih mampu, dibunuh karena kita takut tersaing. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu, karena Tuhan tuh melihat hati kita. Ya hati-hati ya, apalagi kalau kita ini sudah sampai iri hati, sampai membunuh karir orang, membunuh pelayanan orang, membunuh hidup orang, wah itu bahaya sekali. Ya. Dan Saul akhirnya kita lihat di sana ya terbuka ya apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, sehingga Yonatan pun tahu, waduh ternyata memang ayahnya itu sudah dendam kesumat kepada Daud. Ya tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang telah dilakukannya? Dan selalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Bayangkan. Ya hanya karena iri hati, takut tersaing, takut jabatannya hilang, takut duduk kursinya hilang, bahkan anaknya pun mau dibunuh. Orang yang menyampaikan kebenaran akan dibunuh, termasuk anaknya sendiri yang mengingatkan dia untuk bertobat. Apa yang sudah Daud buat sampai kamu itu mau bunuh Daud? Ya, dia ambil tombaknya, dia arahkan kepada Yonatan dengan niat untuk membunuh Yonatan. Ngeri loh ya. Lalu bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ya, Yonatan itu tahu akhirnya. Taulah Yonatan. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan dengan ya dikatakan dia bangkit meninggalkan perjamuan itu ya dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama dengan budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, Yonatan melepaskan sebatang anak panah ya lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berseluruhnya Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat ya, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Ya hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman ya dan bertangis-tangisan. Ya akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ya bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang. Ya, Yonatan pun akhirnya juga
ya pulang ya, dan kita melihat ya dia pulang ke kota. Apa yang sudah Tuhan kerjakan ya, memang Daud itu tidak luput dari cobaan dan juga tantangan. Namun ketika Tuhan yang sudah memilih, maka Tuhan juga yang akan meluputkan. Yonatan dipakai Tuhan untuk meluputkan Daud dari pembunuhannya Saul. Karena itu Bapak Ibu, ya kita belajar banyak hal. Biarlah kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami belajar tentang ya bagaimana kami harus hidup tidak iri hati, sehingga kami tidak jahat dan membunuh orang lain, membunuh karir orang, membunuh jalan orang, membunuh pelayanan orang atau apapun. Ampuni kami Tuhan, bawa kami dalam hati yang tulus dan kudus supaya kami berkenan. Serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Atas setiap pergumulan hidup kami juga kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawabnya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.